Kembali lagi bersama kami di acara ngobrol seru seputar pemilu KPU Kabupaten Brebes. Eh, Pada season kali ini kebetulan kita kehadiran tamu yang spesial tapi tidak pakai telur. Ini kebetulan teman sejawat saya, ini ada Pak Taufik ZE. Selamat datang Bapak. Ini tadi Selamat datang Bapak Hadi. ya terlambat, ini ada kesibukan yang memang tidak bisa ditinggalkan. Ya, kemudian saya perkenalkan dulu Pak Taufik. Ini Pak Martono, beliau adalah pegiat seni dan akademik. Kemudian ada Mbak Rias. Nah, ini selegram dan pegiat kaum perempuan milenial. Kemudian ini ada Bang Roni Kribo, pegiat kaum marginal. Kalau sebelah itu mungkin tidak usah saya kenalkan karena kenalkan Pak. Oke, ini ada ya Bapak Anik, ini divisi Sosdikdik Parmahal. Pada season kali ini terkait dengan pemilih pemula, ini kan sudah kita bicara panjang lebar tentang pemilih pemula, tentang kaum perempuan dan kaum marginal. Ini yang saya tanyakan, bagaimana sih, ya kan? Bagaimana cara untuk menggugah teman-teman untuk bisa berperan aktif untuk pemilu serentak 2023. Ini mungkin diawali dari Pak Martono terkait dengan kiat-kiatnya untuk pemilih pemula ini agar lebih berperan aktif. Ini bagaimana Pak Martono? Ya, terima kasih Pak Hadi. Selamat pagi semuanya. Terkait dengan kiat-kiat bagaimana kita meningkatkan tingkat pemahaman atau tingkat partisipasi masyarakat, ya khususnya di kaum pemilih pemula Pak Hadi, ya. Memang sebagaimana yang sudah saya sampaikan di sesi-sesi yang sebelumnya, memang ini nggak lepas dari sosialisasi Pak Hadi, karena memang sebagai pemilih pemula itu tentu banyak hal yang kurang paham tentang apa sih pentingnya sebenarnya pemilu tentang berkaitan dengan masa depan bangsa kita ini. Sebagaimana kita semua ketahui bahwa di kalangan pemula, karena ini saya dari sisi seniman Pak Adi, nggak sedikit ya seniman itu yang masuk dalam kategori pemula Pak, sehingga momen ini tentu sangat dibutuhkan sekali untuk masuk ke sana, ya, bagaimana mensosialisasikan tentang tadi yang saya sampaikan, pentingnya kita menentukan pilihan ya tentang bagaimana nasib bangsa ke depan, ya. Dengan merebaknya media sosial, ya, saya rasa ini bukan hal yang sulit ya bagi pihak terkait di sini untuk memberikan sosialisasi bagaimana sih atau pentingnya seperti apa pemilu itu, ya. Tentu juga perlu menyampaikan bagaimana menjadi seorang kita mensikapi secara bijak, karena ini biasa kalau momen 5 tahunan itu kan banyak berseliweran hoax itu Pak Hadi, ya, sehingga perlu kita pahamkan bahwa bagaimana kita pemilih pemula itu untuk mensikapi info-info yang berseliweran di media sosial, sehingga muncul satu pilihan yang nanti akan menentukan masa depan bangsa yang lebih baik ke depan. Iya, saya rasa begitu Pak Adi. Ini kembali lagi terkait dengan apa sih yang bisa dilakukan adalah sosialisasi, tetapi ini sebagai instrumen utama untuk bisa meningkatkan partisipasi pemilih pemula. Kemudian ini ada juga agar tidak tersesat terkait dengan berita ya hoak ini menjadi masalah untuk kita bersama terkait dengan berita-berita yang memang kadang-kadang ketika berita itu bohong tapi karena berulang-ulang itu menjadi benar, kan gitu ya. Makanya ini
juga mungkin ini bisa kita angkat bersama nanti menjadi sebuah segmen tertentu untuk bisa kita ulas tentang berita hoak, mungkin seperti itu. Kemudian kita bergeser pada Mbak Rias terkait dengan partisipasi perempuan. Ini bicara yang ini saja, yang dekat-dekat saja ya. Gimana sih kiat-kiatnya Mbak Rias untuk bisa meningkatkan partisipasi perempuan di wilayah Kabupaten Brebes? Oke, terima kasih. Silakan. Ya, untuk kiat-kiat dari kita perempuan sebenarnya memang satu, pendidikan politik itu penting ya, di mana kepemahaman atau kurang paham ya tentang politik sendiri. Ya. Terus yang kedua, di mana sarana prasarana nih yang penting juga untuk kaum perempuan, untuk mengayomi kaum perempuan. Dan yang paling penting sebenarnya dari semua ini memang keterbukaan. Wah, ini. Emang keterbukaan, apalagi untuk kaum pemilih pemula. Ini sangat penting untuk menentukan suara mereka itu memang dibutuhkan. Dan gimana sih? Pentingnya itu. Banget suara kita itu untuk menentukan langkah ke depannya bangsa ini. Gitu. Ya, ini terkait ini sama kembali artinya bahwa memang sosialisasi dan pendidikan politik untuk perempuan dirasa ketika di khususnya Kabupaten Brebes ini mungkin dirasa masih kurang ya. Jadi perlu peningkatan ekstra yang lebih. Kemudian kita bergeser ini kepada Bang Roni Kribo. Ini bagaimana sih kiat-kiatnya dan bagaimana kiat-kiatnya untuk bisa meningkatkan partisipasi pemilu nih nanti ke depan. Ini gimana Bang Roni Kribo? Ya, Mas Adi, tadi udah dijawab semua nih. Ini udah mewakili beberapa marginal nih. Ya, sosialisasi udah. Betul. Ini udah keterbukaan udah tentang sarana prasarana. Udah di ini semua. Tinggal pendekatan aja kan? Betul. Door-to-doornya bagaimana ini penyampaiannya. Yang lebih jelas apalagi pemula nih. Ya. Ini yang dari dulu marginal selalu yang di pojok ini. Ya selalu dibicarain marginal, sekarang SDM-nya udah lebih tinggi loh. Betul. Jangan disalahkan terus loh. Iya. Tinggal kita aja berangkulnya bagaimana dia kan. Betul. Perkara pemilih marginal udah oke. Udah pinter sekarang. Pemimpin yang bagus yang kayak apa buat nantinya itu aja sih. Ya tinggal pendekatan aja saya kira. Door to door, jangan males. Ada orang lihat tatoan, males ah. Itu yang kebiasaan, takut dulu itu. Itu persepsi yang. Iya, itu yang kebiasaan tuh. Iya betul. Wah, mohon maaf aja nih. Dia punya trik untuk memilih, dia bagus. Ya. Cuma kan tetap aja kaum marginal harus ada tuntutan daripada panitianya nih. Nggak mau surugul. Dia bukan kaum Z, zigzag gitu, bukan. Dia lurus di sana. Tergantung apa yang disampaikan dari panitia dia mau, itu aja sih. Tinggal pendekatan aja, itu aja. Ininya terkait dengan kaum marginal ini kan ternyata butuh pendekatan dan rangkulan yang bisa membuat mereka itu tergugah hati untuk bisa berpartisipasi secara langsung. Karena memang kaum marginal ini kan di dunia kepemiluan ini sangat kurang dalam partisipasinya, kan begitu ya. Kemudian kita bergeser ini kepada rekan saya juga terkait dengan bagaimana sih kiat-kiatnya nanti apabila pemilu 2024 ini untuk bisa memaksimalkan pemilih. Artinya bahwa nanti pemilih itu di tahun 2023 target dari KPU kan sekitar 85% atau 90 ya. Mudah-mudahan bisa tercapai. Makanya sosialisasi ini kan penting dan
kita bisa berkolaborasi dengan teman-teman narasumber ini untuk bisa memaksimalkan. Ini gimana, Bapak? Silakan. Ya, terima kasih, my bro, untuk kesempatannya ya. Akhirnya itulah yang saya bisa sangat harapkan di pertemuan ini tuh, jadi ada ide-ide gitu saya untuk sosialisasi gitu, karena kan sosialisasi memang sebagai ujung tombak lah dalam kita membuat partisipasi masyarakat itu meningkat. Memang di KPU RI itu targetnya memang 82%, sekitar 80%, dan di Brebes kan memang pada 2019 itu sekitar 60-70 ya. Jadi agar bisa meningkat partisipasinya. Jadi seperti tadi yang Pak Martono bilang itu, karena memang pemula itu kan didominasi Gen Z ataupun milenial. Jadi memang karena hidupnya memang mungkin di dunia media sosial ya, artinya di media sosial pun nanti kita akan maksimalkan untuk supaya tidak termakan hoax ya, kayak gitu. Ini perlu pembicaraan ya, khusus. Itu untuk perlu pembicaraan khusus. Konten Jadi selanjutnya. ini sudah ada ide semua saya dari Pak Martono, berarti media sosial ya. Iya. Kemudian dari Mbak Rias, tapi bukan pengantin kalau kata Pak Wahadi itu. Jadi nanti poin yang saya ambil adalah kesempatan yang sama untuk perempuan, bahwa supaya bisa ada pendidikan yang nanti bisa memilih. Nah, kalau dari Mas Roni itu memang ide-idenya itu saya ambil itu nanti berarti straight langsung kepada sosialisasi itu, langsung kepada yang bersangkutan gitu, pemilih langsung saja. Artinya mungkin selama ini banyaknya mungkin sosialisasi itu hanya seremonial ya, seremonial untuk acara-acara seremoni, tapi saya jadi tercerahkan bahwa nanti sosialisasi mungkin kita akan lebih programkan untuk langsung kepada pemilih, atau kita langsung balak dalam tanda kutip langsung ke lapangan, langsung betul. ke lapangan. Yaitu Pak Wahdi nanti untuk merangkul. Nah, merangkul itu. Kalau untuk pemilih pemula nanti kan kebetulan nanti ada Mas Topik divisi data dan informasi. Nah, itu pengertiannya seperti apa nanti bisa agak sedikit diinformasikan gitu. Terima kasih Pak Wadi, silakan. Terima kasih dilanjut. Pak Anik, ini sudah saya kira terkait dengan nanti program-programnya, karena sudah ada pencerahan, ada keterbukaan, ini kan nanti bisa menjadi mitigasi untuk teman-teman di KPU. Kemudian kita kepada ini quiz star ya, terkait karena ini Bapak Taufik, karena beliau divisi data dan informasi. Jadi memang beliau kalau di KPU ini gudang data atau komputernya KPU gitu ya. Jadi kalau mau tanya ke sini tentang pemilih, mungkin seperti itu. Nanti mau silakan Pak Taufik, nanti bagaimana sih pemilih pemula Kabupaten Brebes, jumlahnya berapa, terus seperti apa, dan juga terkait dengan kaum perempuan di Kabupaten Brebes. Dan ini tak lupa ini yang Bang Kribo kita, kemungkinan juga ada datanya ya Pak Topik ya. Ada semua. Jadi bisa disampaikan di sini, ini sebagai informasi juga kepada teman-teman, juga sebagai viewer di ngobras kita kali ini. Silakan Pak Topik. Oke, terima kasih Pak Wahdi. Sebelumnya saya sapa teman-teman dari perwakilan pegiat musik, Mbak Rias, Mas Roni, dan Pak Anik. Selamat pagi. Sebelumnya saya memang betul apa yang disampaikan oleh Pak Wahdi. Di KPU Kabupaten Brebes ini saya memegang kendali di bagian data dan informasi. Tapi ada satu lagi sebetulnya, yaitu bagian perencanaan. Jadi sebelum pelaksanaan pemilu itu dilaksanakan, itu kita betul-betul merencanakan kegiatan-kegiatan, tahapan-tahapan dari mulai tahapan pertama sampai dengan tahapan nanti di goalnya itu di tanggal 14 Februari tahun 2024.
Nah, kaitannya dengan tadi yang telah disampaikan oleh Pak Wahadi, kaitannya dengan kiat-kiat bagaimana sih dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat ya untuk ikut serta dalam kontestasi pemilu 5 tahunan di 14 Februari 2024. Memang ini sebetulnya menjadi tantangan besar untuk Pak Anik ini ya. Selaku kadifnya ini yang bertanggung jawab bagaimana sih meningkatkan tingkat partisipasi masyarakat agar di pemilu 2024 ini akan meningkat. Kalau kita flashback ke belakang di tahun 2019 memang berdasarkan data, tentu ini kita sampaikan penyajiannya tentu berdasarkan basis data itu ya. Itu memang betul di tahun 2019 itu memang tingkat prosentasenya itu di antara kisaran 69 sampai 70%. Tentu ini menjadi tanggung jawab yang sangat berat bagi kita yang khususnya ada di penyelenggara tingkat Kabupaten Brebes, bagaimana kemudian minimal memenuhi target apa yang ditargetkan oleh KPU RI, yaitu tadi yang disampaikan oleh Pak Anik ya 82%. 82%. Minimal kita target di KPU di wilayah Kabupaten Brebes itu ya bisa sampai ke 75%. Ya. Artinya ada progres dari 69% di tahun 2019, kemudian di tahun 2024 itu 75%. Ada peningkatan ya? Iya, harus ada peningkatan. Terus bagaimana kalau kita mencermati jumlah daftar pemilih tetap yang ada di Kabupaten Brebes itu jumlahnya sangat banyak sekali. Di antara 35 kabupaten kota yang ada di Jawa Tengah, Pak Hadi. Betul. Iya. Betul. Itu jumlahnya ada 1.511.717 orang. Ini kan jumlah yang sangat fantastis sekali. Dengan jumlah wilayah yang dengan wilayah Kabupaten Brebes yang begitu luas ya, kemudian jumlah pemilih yang sangat begitu banyaknya sampai 1.711.717 orang inilah. Ini akan menjadi momen yang sangat bersejarah ketika misalkan di tahun 2024 nanti tingkat partisipasi masyarakat meningkat. Tentu dari jumlah 1.511.717 orang ini itu berbagai macam kategori pemilih, gitu kan? Ada pemilih pemula, kemudian ada istilah pre-boomer itu kan, Gen Z, milenial dan sebagainya itu tentu akan mendominasi tingkat partisipasi masyarakat. Memang di tahun 2024 ini yang menjadi target sasaran adalah untuk pemilih pemula. Iya, karena sangat luar biasa jumlahnya. Kemarin presentasinya cukup fantastis. Cukup fantastis sekali. Nah, untuk pemilih pemula yang kemarin itu kita sempat diskusikan dengan Dukcapil ya, karena memang kita juga harus ada koordinasi ya. Pemilih pemula yang baik yang sudah melakukan perekaman KTP maupun yang belum melakukan perekaman KTP itu sangat luar biasa. Luar biasa ya. Nah, ini juga menjadi salah satu stimulan untuk teman-teman yang ada di Dukcapil bagaimana giat mensosialisasikan kaitannya dengan proses perekaman KTP elektronik. Sekaligus nanti campur tangan dari kita sebagai penyelenggara pemilu bagaimana kemudian mensosialisasikan bahwa pentingnya pemilih pemula dalam menentukan pemimpin di 5 tahun ke depan itu ya ada di tangan pemilih pemula ini. Kita mencoba untuk bagaimana memfasilitasi itu, Pak. Betul, iya. Agar jadi suara itu perbandingan tidak sia-sia, antara pemilih laki-laki dan perempuan yang ada di Kabupaten Brebes ini hampir sama, hampir 50%, 50%. 50-50. Iya, 50-50. Kalau ya ini juga menjadi bahan pengetahuan kita ya teman-teman yang hadir pada kesempatan pagi hari ini, bahwa Kabupaten Brebes itu memiliki 6.291 TPS, Pak, yang tersebar di 17 kecamatan. Itu kan dari 17 kecamatan ini ada 6.291 TPS. Masing-masing TPS itu kisaran daftar pemilihnya itu ada 250 sampai 270 ke atas, meskipun kalau kita mengacu pada PKPU, peraturan KPU 7 tahun 2022 itu memang masing-masing TPS itu memang mencakup 300 pemilih ditambah 2% gitu ya. Tapi kita tidak mematok tiap TPS itu 300 pemilih, tidak, karena untuk memberikan ruang kepada pemilih-pemilih yang memang belum terdaftar dalam pemilih tetap. Gitu. Ya, ini karena memang divisi data ini sangat konkret, artinya tadi yang saya katakan bahwa memang kalau bicara data ini sudah
ini Iya. tidak Lengkap ya. lengkap. Iya, kalau Ini. bicara persoalan data memang kita serius. Jadi data itu kan sifatnya dinamis ya, yang setiap hari selalu berubah. Ada perubahan status, kemudian perubahan kaitannya dengan elemen-elemen data. Itu juga kita selalu pantau, gitu kan. Apalagi yang perlu diketahui juga kita bersama ya, di Kabupaten Brebes itu ada satu TPS Loksus. Ya itu Ya, di TPS ya. lokasi khusus itu ada di lapas, Pak. Itu mereka adalah warga binaan, gitu kan, warga binaan yang ada di lapas, gitu kan. Itu kemarin setelah ditetapkan di tanggal 21 Juli kemarin ya, Pak, itu ada sekitar 162 warga binaan yang ditetapkan dalam DPT. Kemudian kemarin pas pertengahan di bulan November kemarin itu ya, itu ternyata ada migrasi data pemilih dari lapas kabupaten lain masuk ke lapas kabupaten. Jumlahnya juga sangat fantastis sekali. Itu ada kisaran 108 Pak Wahdi. Nah, ini juga kan menjadi perhatian untuk kita karena memang yang namanya loksus kan, lokasi khusus, berarti perhatian kita juga tetap khusus, terkhusus kan gitu. Jadi memang kategori pemilih di Kabupaten Brebes itu sangat bervariatif gitu. Ya itu termasuk di dalamnya kelompok-kelompok termarginalkan itu yang disabilitas dan sebagainya. Betul. Ini Kalau OGDJ itu ada bahasanya mungkin mental itu ya, disabilitas mental, kemudian istilahnya apa itu ya, saya lupa itu, intinya yang kaitannya dengan itu ODGJ. Iya memang. Cuman syukurnya ya, kenapa bersyukur, di Kabupaten Brebes itu tidak ada tempat panti asuhan untuk mengurus ODGJ. Tapi di Pemalang ada, ini juga malah repot juga kan. Tapi kita kemarin hasil koordinasi dengan teman-teman data dan informasi se-Jawa Tengah, yang hanya ada satu panti asuhan itu di Pemalang, tapi alhamdulillah di Kabupaten Brebes nggak ada, Pak. Ya kalau ada pun, kita pusing juga ya, karena harus karena kesetaraan itu memang dan pemilih ini kan harus difasilitasi oleh KPU. Meskipun ODGJ ini harus juga di hak pilihnya harus kita jaga. Mungkin seperti itu. Mungkin ini dari Pak Taufik sudah komplit ya terkait dengan pemilih. Mungkin yang disampaikan oleh Pak Taufik bisa memberi pengetahuan atau pencerahan kepada viewer Ngobras dan teman-teman yang lain yang pada hari ini, yang kalau ini yang hadir di studio ini bisa ribuan orang, mudah-mudahan ini bisa lebih bermanfaat. Demikian sesi kali ini, karena aroma kopinya sudah sangat mengganggu konsentrasi kita ya. Jadi kita nikmati sambil juga mendengarkan musik yang mau diisi sebentar sebelum di closing ya. Ini juga kita ingin menyampaikan juga kepada tamu atau narasumber yang hadir pada malam hari ini dan khususnya para viewer yang menyaksikan Ngobras ini ya. Itu harapannya karena memang ini kaitannya dengan data itu sekarang lagi proses lebih konsentrasi di daftar pemilih pindahan itu ya. Jadi barangkali di antara Bapak Ibu dan semuanya viewer yang menyaksikan acara ini itu akan melakukan proses pindah memilih itu masih bisa Pak Bu ya. Itu nanti akhir masa pengurusannya itu H-30 sebelum tanggal 14 Februari 2014. Tentunya proses pindah memilih ini tentu didukung dengan dokumen-dukungan berupa misalkan surat tugas, misalkan si A berdomisili di Kabupaten Brebes, tapi karena pada saat pelaksanaan hari pemungutan suara itu ditugaskan di kabupaten lain, maka si A itu diharapkan untuk bisa mengurus pindah memilih di kabupaten lain gitu kan. Nah, cara prosesnya itu nanti bisa diproses di TPS asal atau di KPPS, bisa di PPS, PPK atau kabupaten setempat, bisa juga di PPS, PPK kabupaten tujuan. Ya, ini salah satu bahasanya informasi bahasa lagi lah ya, untuk terkait dengan DPTB ya Pak. Jadi cuman memang DPTB itu nanti pada saat pelaksanaannya mereka pemilih itu tidak akan bisa mendapatkan hak surat suara penuh.
itu kan kita juga memperhatikan daerah pemilihannya juga itu. Kalau misalkan perpindahannya hanya lintas kecamatan atau apa mungkin atau masih dalam satu kecamatan itu mungkin bisa menggunakan hak pilih penuh. Mungkin itu saja Pak. Terima kasih Bapak Taufik. Saya tidak akan panjang-panjang mengulas yang disampaikan karena khawatir salah, karena data itu harus on the track kan gitu ya. Jadi saya tidak akan mengulas satu persatu. Nah, ini kembali nanti setelah kita menikmati sambil minum kopi, sambil menikmati alunan nada-nada musik, nanti kita akan masuk pada season selanjutnya. Terima kasih untuk season kali ini. Sambil kita menikmati kopi, silakan Bapak Ibu. Boleh, kita nikmati berarti. kopi, silakan ya, kita break Pak dulu. Martono katanya mau nyanyi katanya. Monggo silakan. Untuk Indonesia. Ku terima suratmu, telah ku baca dan aku mengerti betapa merindunya dirimu, akan hadirnya diriku di dalam hari-harimu bersama lagi. Kau tanyakan padaku kapan aku akan kembali lagi. Katamu kau tak kuasa melawan gejolak di dalam dada yang membara menahan rasa pertemuan kita nanti. Saat bersama dirimu, semua kata rindumu semakin membuatku tak berdaya menahan rasa ingin jumpa. Percayalah padaku, aku merindukanmu. Kau akan pulang melepas semua kerinduan yang terpendam. Padaku kata cinta yang manis dalam suratmu. Kau katakan padaku saat ini ku ingin hangat pelukmu dan belai lembut kasihmu. Saat kau ada di sisiku, semua kata rindumu semakin membuatku tak berdaya menahan rasa ingin jumpa. Percayalah padaku, aku merindukanmu. Ku akan pulang melepas semua kerinduan yang terpendam. Jangan katakan cinta menambah beban rasa. Sudah simpan saja sedihmu itu. Ku akan datang.
Selamat datang kembali pada session kita kali ini, ngobrol seru sekitar pemilu. Nah, ini kembali ini jadi menindaklanjuti session tadi ya. Ini kita kehadiran yang sangat spesial. Ini ada yang sangat luar biasa, alhamdulillah bisa hadir. Ini Bu Ketua KPU Kabupaten Brebes, Ibu Manja Lestari Damanik. Terima kasih Ibu atas kehadirannya. Iya. Ini saya perkenalkan dulu narasumber kita. Ini ada Mbak Ria. Iya, pagi Ibu. Kemudian ada Bang Roni Kribo. Pagi Ibu. Ada Pak Martono. Ini Selamat pagi. beliau ini adalah pegiat-pegiat di bidangnya masing-masing. Oke, kembali pada tema kita kali ini, untuk tema pamungkas ya, artinya session yang kita tunggu bersama, artinya klimaks dari apa yang kita bicarakan, apa yang disampaikan, ini bisa menjadi pembelajaran kita bersama. Artinya ini sebagai nanti untuk apa namanya ya, sebagai mitigasi lah, inventarisir kami ketika melakukan sebuah perencanaan gitu ya. Mungkin dari Pak Roni Kribo ini saya ambil yang di tengah ini, terkait dengan yang marginal ini kan, biar lebih inilah, lebih hidup kembali. Bagaimana sih perspektifnya dari kaum marginal, harapannya untuk pemilu 2024 ini gimana Pak? Ya, terima kasih Mas Hadi. Ya, saya panggilnya Mas Hadi. Ya, untuk masyarakat marginal khususnya di pemilu nanti 2024, saya harap saatnya masyarakat marginal menjadi saksi untuk negara Indonesia menjadi yang terbaik. Ayo coblos dan sukseskan pemilu. Terima kasih. Oke, terima kasih. Itu adalah harapan yang sangat konkret dari teman-teman kita di kaum marginal, bahwa ini sebuah harapan nanti bangsa Indonesia bisa lebih baik, bisa lebih terarah, bagaimana nanti kita menuju Indonesia emas. Nah, kemudian kita bergeser ini kanan apa kiri dulu ini. Ini saya mungkin karena ini untuk pamungkas nanti untuk beliau-beliau ini yang mewakili kaum perempuan. Ini mungkin dari Pak Martono dulu ini. Ini harapan-harapan dari perspektifnya pemilih pemula ini seperti apa Pak? Artinya bisa nanti itu mewakili harapan-harapannya itu seperti apa sih? Itu. Baik, terima kasih Mas Hadi juga biar kelihatan mudah. Oke, terkait dengan harapan kami ya, jadi dari kalangan yang pemilih pemula, kalau tadi sudah disampaikan Pak Hadi di sesi sebelumnya tentang akan ada sosialisasi pada kaum pemula. Betul. Harapan saya kepada para pemilih pemula, mari tangkap ya sosialisasi dari pihak terkait yang nanti akan diselenggarakan. Kami berharap tidak hanya menjadi saksi tapi menjadi aktor utama untuk menggerakkan ya teman-teman semua di kalangan pemilih pemula untuk datang di hari H, tentukan pilihan terbaik demi masa depan Indonesia emas. Terima kasih Pak Martono. Ini juga sebuah harapan yang sangat positif terkait kita menghadapi pemilu 2024 ini, agar nanti partisipasi masyarakat khususnya di Kabupaten Brebes itu bisa lebih meningkat. Kemudian kita bergeser kembali nih yang sering terbuka dan
ada kesempatan kan gitu ya. ini dari Mbak Rias ini sebagai pegiat perempuan milenial dan juga selebgram yang jelas ininya pengikutnya apa namanya kalau di selebgram ini ya follower itu kan. Nah itu bagaimana sih harapan-harapan wanita-wanita kita di Kabupaten Brebes, silakan. Oke, makasih Pak Adi. Saya nggak jadi manggil Mas ya, nanti ada yang marah. Kalau sekarang tidak ada. Oh iya. Oke, Pak Adi, untuk harapan dari kita kaum perempuan sih, ya memang tetap satu untuk sarana prasarananya biasa tempat lokasi yang terjangkau ya. Terus yang kedua memang untuk bagian selebgram dan zilenial memang itu keterbukaan penting. Betul. Yang paling penting juga keikutsertaan kita kaum perempuan untuk menyukseskan pemilu 2024. Dan itu jangan lupa juga kesempatan. Iya, diberikan kesempatan ya. Iya, karena jelas di undang-undang ada keterwakilan perempuan 30%. Harusnya peserta pemilu juga bisa melibatkan lebih dari itu. Perempuan-perempuan kita. Kemudian kita geser tadi sudah ini kita bergeser kepada teman sejawat, teman diskusi, teman ngopi-ngopi ini juga ini untuk Pak Anik ini bagaimana sih harapan dan mungkin juga nanti seperti apa untuk bisa memaksimalkan agar pemilu itu di Kabupaten Brebes pesertanya bisa melebihi atau mencapai yang diharapkan. Silakan. Oke, terima kasih Mas Hadi. Ikut-ikut ini ya. Iya, jadi kalau ini tidak ada yang masalah, Mas. Kalau ini jelas kita nggak ada masalah ya. Iya. Kalau untuk setelah kita ngobrol-ngobrol tadi bersama Mbak Rias, kemudian Mas Roni dan Mas Martono itu ya artinya dari terutama saya di divisi Sosdikli ya, divisi Sosdikli itu nanti mungkin kita merencanakan untuk merambah ke segmen-segmen yang memang harus kita sosialisasikan untuk straight ya, untuk langsung menyentuh, dirangkul dan merangkul kayak gitu. Jadi harapannya memang kepada seluruh pemilih terutama di Kabupaten Brebes itu untuk bisa meningkatkan partisipasi masyarakat, baik itu dari perempuan, kemudian dari kaum marginal ataupun dari seniman ataupun dari apapun itu yang memang mempunyai hak pilih, semuanya mempunyai hak yang sama Pak Hadi. Jadi betul. Jangan lupa 14 Februari datang ke TPS. Terima kasih. Terima kasih Bapak Anik yang sangat kami cintai ini kan. Jelas. Jelas iya. Kemudian kita bergeser selanjutnya ini yang pada divisi kita ini di KPU ini sangat padat ya, artinya terkait dengan data. Tapi ini bukan data yang akan disampaikan, tapi bagaimana sih harapannya nanti pemilu 2024 ini gimana? Silakan Pak Taufik. Nggih, terima kasih Mas Wahdi. Saya jadi ikut-ikutan ini makanya Mas Wahdi. Ya, jadi harapan-harapan yang tentunya sudah disampaikan oleh Nasrul pada pada pagi hari ini, tentu saya secara pribadi yang membidangi data dari jumlah 1.511.717 ini juga harapannya nanti partisipasi masyarakat dalam mencoblos di 14 Februari 2024 nanti ya akan meningkatlah sesuai dengan target kita di jajaran KPU itu ya maksimal 75% gitu kan. Betul. Dan tentu ini juga kita berharap kepada stakeholder terkait dan termasuk juga kerjasama dari narasumber yang pada pagi hari ini itu hadir ya untuk sama-sama bagaimana sih ya menggugah hirohnya para pemilih untuk berbondong-bondong nyoblos itu aja. Betul. Jadi harapannya di 14 Februari itu nanti akan melahirkan pemimpin kita ya khususnya di negara Indonesia itu pemimpin yang betul-betul
bertanggung jawab atas terselenggaranya pemerintahan yang baik dan memperhatikan masyarakat atau rakyat. Itu aja. Oke, Mas. terima kasih Pak Taufik. Alhamdulillah ini tidak membuka data yang lebih konkret. Membuka data ini bisa. Nah ini, oke, terima kasih Pak Taufik. Itu sebuah harapan yang sangat mulia karena memang kita bekerja ada targetnya. Artinya ketika kita melakukan perencanaan, melakukan sosialisasi, target dan target kita itu seperti apa. Kemudian pada pemilu 2024 ini kita ditarget di angka 75. Ini kalau bicara 75-nya kelihatannya mudah, ya kan? Tapi pada kenyataannya untuk mencapai 1% saja itu sangat sulit. Nah ini terkait dengan harapan dan himbauan kepada pemilih pemula atau partisipasi masyarakat, ini ada yang sangat spesial, tapi kali ini pakai telur. Yang tadi kan tidak pakai telur ya, ini pakai telur ini. Bu Ketua kita, Bu Ketua KPU Kabupaten Brebes, kepada beliau Ibu Manja Lestari Damanik, silakan. Bagaimana sih ini harapan-harapan pemilu serentak di Kabupaten Brebes biar sukses? Gimana? Silakan Baik. Ibu Ketua. Terima kasih. Alhamdulillah malam ini kita hostnya luar biasa ya, begitu. Biasa di luar. Pagi hari ini hostnya luar biasa. Jadi walaupun lelahnya menghadapi tahapan-tahapan pemilu, kita nggak merasakan lelah itu, Pak. Kita nggak merasakan lelah itu karena kita masih tetap bersemangat. Iya, itu. Terima kasih saya ucapkan tadi ada harapan-harapan yang disampaikan para narasumber kita, Pak Martono, ada Mas Roni dan Mbak Rias, begitu. Nah, harapan-harapan itu sebenarnya sama. Harapan yang disampaikan oleh para narasumber kita, para teman-teman kita itu sama dengan kita, begitu. Bagaimana untuk meningkatkan partisipasi masyarakat. Nah, saya menghimbau kepada teman-teman yang ada di peserta yang ada di sini, dimanapun kita berada, monggo ayo kita sosialisasi, begitu. Seperti halnya kita pulang ke rumah, misal dari rumah, dari tempat kantor ke rumah ada waktu itu jeda setengah jam. Ayo kita sempatkan sosialisasi, turun ke jalan, begitu. Ini nanti kita juga ada bahan-bahan untuk sosialisasi. Nanti Bapak Ibu narasumber di sini bisa mendapatkannya. Ada MOOC, ada brosur-brosur agar masyarakat kita, warga kita itu memilih, begitu. Karena apa? Karena yang kita lihat begini Bapak Ibu, apalagi pedagang-pedagang, begitu. Kalau dia memilih, ternyata dia libur, apa yang dia dapat, begitu. Sehari dia libur itu kan berkurang penghasilannya, begitu. Nah, bagaimana mereka itu tetap bersemangat untuk mencoblos, begitu, untuk memilih pemimpin yang akan mereka harapkan, begitu. Jadi harapan saya dan harapan teman-teman, insya Allah di tahun 2024, kalau tadi Pak Taufik bilang 75%, malah saya pengennya 85%. Wah, ini luar biasa ini. Nggak apa-apa, bermimpi dulu, mimpi paling tidak tinggi, nggak terlalu jatuh juga, di tengah-tengah nggak apa-apa lah. Karena begitu, ya. ketika kita bermimpi, kita harus mengejar mimpi. Mengejar kan gitu, mimpi ya? itu tersebut, iya. Karena harapan kita itu memang sama dengan harapan masyarakat, begitu. Jadi saya harapkan pada warga khususnya Brebes, kaum perempuan, kaum marginal, akademisi, kaum pemilih pemula, ayo kita bareng-bareng sama-sama kita memilih pemimpin yang baik. Ini adalah sarana integrasi bangsa. Kita siap melayani, KPU siap melayani 24 jam, apapun masalah di peserta pemilu dan peserta pemilih, kita siap melayani. Hayuk bareng-bareng 14
Februari Rabu 2024. Saya harapkan semuanya bisa memilih dan hak pilihnya dipergunakan. Terima kasih. Oke, terima kasih Ibu Ketua KPU Kabupaten Brebes, Ibu Manja Lestari Damanik. Saya sebagai host di sini kembali tidak akan mereview, karena kalau saya review repot juga, barangkali ada yang cuma saya hanya menggarisbawahi untuk semua tipe, artinya dari pemilih pemula, dari kaum marginal, dari perempuan, yang harus garis bawahi, jadilah pemilih yang cerdas. Itu pada intinya seperti itu. Supaya apa kan gitu ya? Supaya menjadi bangsa Indonesia ke depan itu lebih bagus, menuju Indonesia emas. Demikian, terima kasih para narasumber, terima kasih Bu Ketua, terima kasih rekan-rekan atas kehadiran di ngobrol bareng sekitar pemilu ini. Kami cukupkan dan mudah-mudahan ini bisa menjadi sarana kami KPU untuk sebagai sosialisasi, gitu ya. Terima kasih atas kehadirannya. Apabila ada salah kata, saya sebagai narasumber saya mau mohon maaf. Kemudian apabila ada yang lebih, itu bukan karena saya tapi karena Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita mengikuti terima kasih nih Bapak Ibu. Oke, kita cukupkan. Terima kasih.